Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Novia Prilly Eka Putri, NPM 1911110032 dari kelas IPGMI semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat pemikiran Socrates, Plato, dan Aristoteles. Pemikiran Socrates, riwayat hidup Socrates. Socrates dijatuhi hukuman mati pada tahun 399 sebelum Masehi. Kita tahu bahwa saat itu usianya 70 tahun. Paruh kedua dari abad ke-5 sebelum Masehi. Zaman ini meliputi aliran yang disebut sofistik maupun filsafat Socrates. Filsafat Socrates sebagian dapat dimengerti sebagai reaksi serta kritik atas pendapat-pendapat kaum sofis. Filsuf dan sastrawan Roma yang bernama Cicero akan mengatakan bahwa Socrates telah memindahkan filsafat dari langit ke atas bumi. Itu berarti ia lahir pada tahun 470 atau sekitarnya. Konon, bapaknya Sophroniscus adalah pemahat, tetapi berita itu agaknya tidak mempunyai dasar historis. Ibunya Rate adalah bidan, dan kesaksian pula bahwa Socrates adalah murid Archelaus Filsus yang mengganti Anaxagoras di Athena. Metode yang digunakan Socrates biasanya disebut dialektika dari kata kerja Yunani dialegestai yang berarti bercakap-cakap atau berdialog. Metode Socrates dinamakan dialektika karena dialog mempunyai peranan penting di dalamnya. Di dalam traktanya tentang metafisika, Aristoteles memberikan catatan mengenai metode Socrates ini. Ada dua penemuan. Kedua-duanya berkenaan dengan dasar pengetahuan. Yang pertama ialah ia menemukan induksi, dan yang kedua ia menemukan definisi. Dalam logikanya, Aristoteles menggunakan istilah induksi tatkala pemikiran bertolak dari pengetahuan yang khusus, lalu menyimpulkan pengetahuan yang umum. Itu dilakukan Socrates. Ia bertolak dari contoh-contoh konkret, dan dari situ ia menyimpulkan pengertian yang umum. Misalnya, Socrates ingin mengetahui apa yang dimaksud orang dengan arete atau keutamaan. Nah, ada banyak orang yang mempunyai keahlian tertentu yang dianggap mereka masing-masing mempunyai arete. Karena itulah Socrates bertanya kepada tukang besi, apa keutamaannya bagi mereka? Kepada negarawan, filosof, pedagang, dan sebagainya. Apa pengertian arete bagi mereka? Ciri-ciri keutamaan bagi mereka masing-masing tentulah tidak sama, tetapi ada ciri-ciri yang sama. Artinya, ada ciri-ciri keutamaannya dan ada ciri keutamaan yang disepakati oleh masing-masing mereka. Selanjutnya, Plato. Riwayat hidup Plato. Plato lahir di Athena tahun 427 sebelum Masehi dan hidup sezaman dengan Socrates. Ia adalah salah satu seorang murid dan teman Socrates. Dalam beberapa pemikirannya, ia memperkuat pendapat gurunya dalam menghadapi kaum sofisme. Sebagaimana Socrates, ia menggunakan metode dialog untuk mengantarkan filsafatnya. Namun, kebenaran umum definisi menurutnya bukan dibuat dengan cara dialog yang induktif sebagaimana cara yang digunakan Socrates. Pengertian umum definisi menurut Plato sudah tersedia di sana di alam idea. Menurutnya, penduduk negara dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan teratas, tengah, dan terbawah. Golongan yang teratas adalah golongan yang memerintah, terdiri dari beberapa filosof. Mereka bertujuan membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaannya, dan mereka memegang kekuatan tertinggi. Golongan ini harus memiliki budi bijaksanaan sebelum para filosof menjadi pengusaha. Negeri-negeri sulit untuk menghindar dari kejahatan-kejahatan. Golongan menengah adalah para pengawal dan abdi negara. Tugas mereka adalah mempertahankan negara dari serangan musuh dan menegakkan berlakunya undang-undang supaya dipatuhi semua rakyat. Dan golongan ketiga adalah golongan terbawah atau rakyat pada umumnya. Mereka adalah kelompok yang produktif dan harus pandai membawa diri. Selanjutnya, Aristoteles.
Riwayat hidup Aristoteles. Aristoteles lahir di Stagiria, kota di wilayah Charlucidea, Thracia, Yunani. Dahulunya termasuk wilayah Makedonia Tengah. Tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya adalah tabib pribadi Raja Amyntas dari Makedonia. Pada usia 17 tahun, Aristoteles bergabung menjadi murid Plato. Belakangan ia meningkat menjadi guru di Akademia Plato di Athena selama 20 tahun. Aristoteles meninggalkan akademia tersebut setelah Plato meninggal dan menjadi guru bagi Alexander dari Makedonia. Saat Alexander berkuasa di tahun 336 sebelum Masehi, ia kembali ke Athena. Di kemudian hari, Aristoteles menulis Makedonia Tengah tahun 384 sebelum Masehi. Karya-karya. Menurut catatan sejarah, Plato dan Aristoteles adalah guru dan murid yang merupakan dua tokoh besar dalam sejarah yang telah berhasil membentuk dan meletakkan dasar yang paling kokoh bagi pembangunan kebudayaan dan peradaban modern. Di sisi lain, meskipun di sana-sini terdapat perbedaan, bahkan pertentangan antara kedua tokoh guru dan murid itu, tetapi keduanya pantas dinobatkan menjadi pahlawan dunia dalam bidang ilmu pengetahuan yang melepaskan dan membebaskan manusia dari belenggu ketakutan agar manusia tahu bahwa dia tahu jika mau tahu. Salah satu karya Aristoteles yang paling menonjol adalah penelitian ilmiah. Ia melakukan penelitian di bidang zoologi, biologi, dan botani. Ketika ia menata ke sekitar pantai atau kecil dengan menggunakan segala fasilitas yang disediakan oleh Hermeias bersama dengan Theophrastus. Selain itu, Aristoteles juga melakukan penelitian khusus terhadap konstitusi dan sistem politik dari 158 negara kota polis di Yunani. Analisanya terhadap penelitiannya itu merupakan karya besar di bidang politik dan telah meletakkan dasar yang teguh bagi ilmu politik yang disebut perbandingan pemerintah dan politik. Dapat disimpulkan bahwa Aristoteles mempunyai dasar-dasar ajaran tentang filsafat yang kemudian banyak berkembang di Barat. Meskipun demikian, ada juga cendekiawan yang terpengaruh oleh pemikiran filsafatnya. Dalam filsafatnya, Aristoteles bertitik tolak dari apa yang dia amati dalam hidup manusia dan hidup masyarakat, dari praksis nyata dan data-data. Dia kemudian menyimpulkan menjadi suatu teori yang meliputi segala data pengamatan itu. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.